scalping itu apa, scalper itu apa gitu ya. Scalper itu sebetulnya adalah kegiatan bagi kami itu adalah sebuah kegiatan untuk mencari cuan dalam jangka waktu yang sangat pendek, sebenarnya seperti itu. Jadi investasi jangka pendek ya, investasi tapi jangka pendek saja. Mungkin kalau biasanya yang sering beli saham di HUT lama, di HUT 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, nah itu kan benar-benar investasi ya, banyak fundamentalnya. Tapi kalau scalping itu mencari cuan di saham dengan dengan range yang sangat pendek. Jadi waktunya sangat pendek sekali. Misalkan 1 jam atau beberapa menit, nah gitu aja. Yang penting kita cuan, kita bungkus. Jadi sangat berbeda dengan kalau kita investing. Scalping ini kita tidak banyak ya. Misalnya untungnya hanya sedikit saja. Jadi tidak perlu kita, kalau kita untung harus 10%, enggak. Scalping bisa untung 1%, 2%, 3%. Tapi juga bisa minus. Nah itu harus kita batasi. Nah mungkin seperti itu Mas Beni. Secara singkatnya scalping. Baik Pak Adi ya. Scalping sendiri kalau ingin memulai scalping, siapa ya katakanlah kita bisa cuan sama ya, tapi overall itu Oke. Kalau pengen scalping harus punya sebuah rule ya. Rule-nya adalah jualnya itu minus 1%. Kalau cut loss ya, sorry. Kalau CL, kalau cut loss itu minus 1%. Kalau jualan kita untung itu ya 3-5%. Misalkan 2%, misalkan harus dibuang ya harus dibuang. Kita harus disiplin. Kuncinya ada di disiplin ini. Kalau kita nggak disiplin itu berbahaya sekali. Nah, saya memposisikan laptop. Jadi pada intinya di scalping itu adalah disiplin, Mas Beni. Jadi kalau kita nggak disiplin itu sangat berbahaya. Nah berbeda dengan investing ya. Kalau investing itu tinggal beli kemudian ditinggal lama, sahamnya naik atau turun itu kan tergantung dari fundamental perusahaan. Kalau scalping nggak, tergantung dari mekanisme pasar, permintaan pasar. Ini permintaannya banyak atau enggak. Nah, digerakkan bandar atau tidak. Makanya kita harus disiplin. Kuncinya ada disiplin. Kalau misalkan kita nggak disiplin, biasanya ya kita juga akan loss di situ. Kalau misalkan sudah minus 1%, wah ini nggak apa-apa, kita biarin aja. Siapa tahu bisa naik. Nah itu sebetulnya salah. Kalau kita scalping ya. Tapi kalau investing kan kalau minus 1%, nah kita tambahin nanti besoknya kita tambahin lagi karena berdasarkan fundamental. Tapi kalau scalping enggak, kalau minus 1% harus kita jual. itu cara disiplinnya seperti itu Mas Beni. Nah, kalau kita bisa mengatur habit kita seperti itu, minus 1% kita jual, untung 2-5% kita jual, ya kan? Dalam waktu 1 hari itu kalau kita kumpulkan, ibaratnya mengumpulkan receh beberapa kali trading ya. Jadi tidak hanya 1 kali kita tradingnya, misalkan kita 10 kali trading, 5 kali, misalkan 50-50 nih, 5 kali salah, 5 kali benar. Artinya kalau 5 kali salah, 5 kali benar, misalkan setiap kali salah itu minus 1%, berarti kan benarnya itu plus 2-5%, itu akan bagus hasilnya pada saat penutupan pasar ya. Nah itu seperti itu. Oke Pak Adi, terima kasih penjelasannya. Nah, scalping ini dibandingkan dengan strategi swing trade atau mungkin untuk jangka panjang,
Itu sisi keunggulan dan kekurangannya seperti apa? Nah, kalau kita scalping, plus minusnya seperti ini Mas. Kita bandingkan dulu dengan jangka panjang ya. Kalau jangka panjang itu kita hanya menunggu, hanya melihat nanti secara fundamental bagus atau tidak, tinggal menunggu sahamnya naik. Tapi minusnya di jangka panjang adalah waktu ya. Waktunya itu cukup lama. Nah itu minusnya jangka panjang. Masalah naik atau tidak kita juga nggak tahu kan, karena jangka panjang juga kan. Nah, karena siapa tahu ada, betul, karena situasi juga, misalkan dalam sebuah situasi ekonomi yang tidak menentu, jangka panjang itu kayak kemarin COVID, tiba-tiba jatuh dalam, saham kita juga ikut jatuh dalam, itu kan sudah nabung saham, misalkan sudah 2 tahun, 3 tahun, wah kita tabung terus saham di situ, tiba-tiba ada COVID, jatuh dalam, kan saham yang sudah naik terus jatuh, kita nggak jadi untung, malah rugi, kita buang waktu 2-3 tahun, kan gitu kan. Nah itu kelemahan di jangka panjang. Tapi kalau di jangka pendek, scalping ini yang notabene hanya beberapa waktu, hanya beberapa menit, hanya beberapa jam, hanya 1 hari 2 hari, 1 hari 2 hari itu udah bukan scalping ya. 1 hari ya, maksimal 1 hari kita. Kalau saya maksimal menginapkan saham, apa yang menginapkan? Ibaratnya saya beli saham, kemudian maksimal saya jualan itu 1 hari. Kalau sekarang beli, besok jualan. Itu paling maksimal. Jadi kalau scalping itu kerugiannya, ini negatifnya dulu. Negatifnya adalah kita harus mantau tiap waktu. Jadi kita tidak bisa hanya melihat itu hanya sebentar, misalkan kita sebentar kita sambi ya, kita mungkin kita ada pekerjaan lain, nah itu susah, tapi harus benar-benar kalau pengen scalping kita harus benar-benar fokus kepada saham-saham yang kita pantau. Nah itu penting banget, karena dengan demikian kita tidak akan melewatkan momen-momen di mana kita bisa beli dan kita bisa jual. Nah, kalau keuntungannya scalping adalah kita kadang terhindar dari situasi yang tidak menentu, kayak keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Misalkan ada krisis, nah kita sudah jalan. Misalkan gini, ada peristiwa hari ini kita jual beli ya, hari ini kita jual beli, kemudian hari besok itu ada krisis yang mana kita tidak tahu, yang membuat saham-saham semuanya rontok, misalkan seperti itu. Nah kita sudah keluar duluan nih, seperti itu Mas Win. Kita sudah keluar duluan, besok bisa nyerok di harga yang bawah. Enaknya di situ kalau scalping. Nah keuntungannya adalah kita bisa membeli saham-saham banyak ya sebetulnya. Kalau kita kan jual beli, nah itu sebetulnya menguntungkan buat saya, karena dengan seperti itu kita bisa mengakumulasi keuntungannya, cuannya kita akumulasi, ruginya juga kita akumulasi, betul, tidak hanya cuannya juga ruginya. Kadang-kadang kan marketnya tidak menentu, tapi kita bisa keluar dengan sedikit kerugian. Nah itu saya sukanya di situ. Ternyata juga iya, menarik. Membatasi diri, harus tahu untuk cut loss-nya. Betul. Kalau misalkan atau mungkin yang sudah biasanya itu apa aja. Lah, mereka kadang kalau scalping itu modal aman scalping berapa ya Pak? Oke, pertanyaannya menarik. Sebetulnya modalnya nggak usah dibatasi berapa ya amannya, karena yang paling penting adalah habitnya dulu diperbaiki. Jadi di dalam scalping itu ada yang namanya habit. Kalau kita
dulu kan habit. Saya dulu itu investor jangka panjang. Saya dulu itu suka nabung saham. Jadi saya beli sahamnya lama banget, sampai ngantuk itu ya. Maksudnya sampai beberapa tahun gitu kan. Tapi kan ini sedang apa namanya? Kalau di scalping itu kan tidak perlu beberapa tahun, hanya beberapa saat aja. Kita beli, kemudian untung nih 1-2%, 3% jual gitu kan. Nah, itu habit itu yang harus kita pegang dulu. Nah, itu yang memerlukan waktu cukup lama. Kalau masalah modal, itu nggak masalah. Misalkan modal 100.000 ya. Modal 100.000 itu bisa kita gunakan untuk membeli saham. Kalau saya suka ini ya, pakai margin. Mohon maaf, karena saya suka pakai margin. 100.000 bisa jadi 200-300.000. Nah, ada saham-saham yang seperti itu. Misalkan nih, saham unik. Saya ngikuti, saya cuma terus dari saham unik ini. Unik lumayan uptrend. Nah, sekarang ada ERTX, tapi kayaknya nggak bisa pakai margin tadi ya. Nah, itu kita ikuti cuannya. Coba dulu sampai cuan. 100.000 itu kita coba sampai cuan. Kalau nggak cuan, jangan ditambah. Kalau habis, baru kita tambah. Nah, itu masalah modal ya Mas Benny. Jadi modal itu tidak menentukan untuk saat ini bagi pemula tidak akan menentukan seberapa besar dia untung dulu. Kemungkinan malah bisa rugi banyak kalau misalkan tidak belum mempelajari tentang habitnya. Jadi yang paling penting adalah habit di sini. Kita tiap hari jual beli itu yang paling penting di situ malahan. Kalau bisa jual beli, lama-lama cuan, nah baru kita tambahi. Kalau enggak, sangat berbahaya. Apalagi ditinggal, gitu kan. Apalagi ditinggal, itu sangat berbahaya. Jadi modal berapapun sebetulnya tidak masalah. Gitu Mas Benny. Mungkin tidak hanya saya gitu ya. Sama juga mungkin kalau scalping itu kan kita harus mengamati data mati ya. Gitu ya. Nah, Kadang juga kalau kita memulai itu dulu Pak. Seperti apa? Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi memang diperlukan mental kedisiplinan. Seorang scalper itu tidak bisa mentalnya adalah mental investor jangka panjang. Artinya gini, kalau mental investor jangka panjang itu beli, sahamnya turun, ya sudah. Nah, itu nggak bisa. Itu harus dihilangkan mental-mental seperti itu. Jadi, kalau mental scalping, misalkan turun dikit disiplin, kita harus mempunyai mental disiplin ini. Misalkan turun minus 1%, ya kita CL. Karena tadi sudah berkomitmen untuk seperti itu. Kalau enggak, ujung-ujungnya adalah boncos. Itu benar, boncos. Kalau udah boncos ya udah. Kita ulangi lagi dari awal. Kan gitu. Modal kita habis, kita tambah lagi dari awal. Kalau kita misalkan tidak bisa mantengin market, nah, lebih baik kita jangan scalping. Cara satu-satunya untuk melatih mental agar kita bisa scalping dengan aman adalah mengetahui habit dari tiap sahamnya, Mas Benny. Jadi kalau misalkan nih, saya suka scalping ya, film ya, kok sahamnya besar enggak apa-apa. Film ini saya tadi beli di 3390, sekarang masih 3400, 3390, 3400. Saya beli. Saya berharap bisa naik ke 3450, saya jual. Saya nanti cuan 50.000. Misalkan seperti itu. Tapi saya memang beli itu. Nah, nanti semoga bisa 3450. Kalau turun ya saya TL gitu. Nah, habit ini harus dilatih terus. Disiplin ya, mentalnya ini harus mental disiplin. Kalau ini nggak dilatih, itu yang akan berbahaya bagi individual yang melakukan scalping ini. Jadi disiplin, kemudian
Disiplin itu maksudnya disiplin cut loss ya, dan juga disiplin kalau cuan juga harus ini harus jual juga. Ya, itu penting banget. Oke. Ya Pak Didi juga ada yang tanya. Ada pertanyaan. Trend atau beneran? Nah, sama juga Pak Didi. Mana cara screening sahamnya yang scalping itu Pak? Katakanlah sebelum kita bertempur itu kita punya senjata dan amunisi Mana supaya tidak boleh. Oke, kalau masalah tadi ya, downtrend atau uptrend, saya milih uptrend. Jadi gini, kecenderungan uptrend, lebih suka seperti itu. Kecenderungan uptrend itu lebih aman daripada kecenderungan downtrend. Misalkan tadi hari ini ada saham RTX ya. RTX itu kecenderungannya adalah uptrend. Nah, itu saham yang sangat menyenangkan dibanding dengan saham laju atau saham IRSX hari ini ya. Itu turun. Kalau IRSX itu sahamnya turun terus, kemudian ada laju itu juga apa namanya kayaknya juga turun. Nah, itu sangat berbahaya bagi kita. Tapi kalau saham dengan kecenderungan naik seperti UNIQ ya, bukan UNIC ya. Karena ada UNIC, kita UNIQ. Nah, itu unik, kecenderungannya itu adalah naik, alias uptrend. Nah, kita beli saham yang seperti itu. Tuh. Hari ini ada PAMG ya, PAMG, kemudian ada ERTX. Nah, itu kecenderungannya adalah naik. Nah, kemarin ada HRTA. Itu kecenderungannya juga naik, waktu masih naik ya. Tapi hari ini sudah mulai turun. Ya kita jangan masuk, tapi kita bisa tidak boleh diabaikan gitu. Gimana bahasanya? Jadi kita kemarin kan udah naik nih. Ya, beberapa hari yang lalu harga itu naik lumayan kenceng ya. Nah itu sekarang udah habis tenaganya. Jangan diabaikan. Turun, Pak. Iya, udah mulai turun, tapi jangan diabaikan. Suatu saat dia mencapai titik supportnya, dia akan uptrend lagi. Gitu. Kalau uptrend lagi itu ini menguntungkan nanti, akan menguntungkan lagi kita. Nah itu mengasihkan sebetulnya. Harta itu saya suka ininya apa? Habitnya, habit dari sahamnya saya suka. Nah, kalau screening ya, screening bagaimana? Screening kalau saya suka lewat ini ya, apa namanya? RTI ya, RTI bisnis. Nah, RTI bisnis ini enak buat kita lihat, oh ini saham mana yang asingnya borong, saham mana yang naik hari ini. Nah, saya sering naik di puncak mau arah, itu saya sering beli. Kayak tadi saya beli ini chip ya, chip saya beli 1.480, sekarang sudah arah di 1.510, saya jualan langsung. Gitu. Kenapa? Karena kecenderungannya naik dan sahamnya kecenderungannya arah. Nah, ini harus kita pantau benar-benar. Seperti film ini, kalau udah naik ya naik terus. Tapi kalau udah turun terus gitu. Ini yang harus kita amati. Gitu. Ya. Oke. Berarti kalau ingin keluar itu memang kecenderungan kita harus mengikuti tren gitu ya Pak? Ya, betul sekali. Betul sekali. Kita katakan kalau mau mulai nggak harus TP-nya 1 atau 2%. 2-5%. Saya lebih suka angka ini 2-5% lebih. Iya, 2-5%. Kalau saya sendiri kalau kepepet saya jualan -1% ya. Ya itu harus kita lihat ya. Jadi tidak apa namanya tergantung situasi. Tapi saya lebih suka nilai angka tadi Mas Vin. 2-5%. Nggak tahu kenapa angkanya cantik ya. Iya. Mungkin di Samsungnya yang dipilih Pak. 234 ya. Ya. Sama scalping itu tadi ya. Ya. Saham-saham yang kita pilih itu ya yang sudah masuk screening.
berapa kali keluar masuknya biar aman, biar tidak lossnya seperti itu Pak. Saya sering 2 kali 3 kali biasanya gitu. Di satu saham hari itu biasanya sering 2 kali 3 kali. Tapi kalau sudah kebangetan ya 1 kali aja. Kadang kalau sudah naiknya terlalu tinggi, sangat tinggi gitu ya 1 kali. Kalau misalkan kita paksakan, kemungkinan juga nggak enak ya buat apa namanya, nanti kita bisa kena penurunan yang berbahaya. Ya mungkin kalau masih trennya itu bagus, ya itu 2 kali 3 kali itu masih oke. Tapi kalau sudah di puncak banget ya 1 kali aja udah untung, tinggal ganti saham gitu. Kalau saya kan tiap hari ada pilihan saham itu sekitar 3 sampai 5 ya. Nah, saya amati seperti itu. Saya cari yang uptrend, pasti itu. Kuncinya ada di situ. Kalau saya cari yang downtrendnya gini. Jadi kalau downtrend itu yang dimaksud downtrend itu secara daily ya, daily-nya downtrend terus, bukan secara uptrend terus baru downtrend sedikit secara per hour ya, per jam itu downtrend, enggak, tapi secara daily-nya downtrend. Nah, itu berbahaya. Tapi kalau secara 5 menitan, secara jam itu dia hanya downtrend sedikit, itu adalah kesempatan kita untuk masuk. Sebetulnya seperti itu, Mas Dini. Oke. Ya, cukup jelas Pak Adi. Ada pertanyaan juga? Ada pertanyaan? Ini Pak Adi, ada lagi saya mau tanyakan nih. Tipikal saham seperti apa kan? Saham kan banyak sekali ya, sektor-sektornya juga di. Yang menarik untuk scalping itu biasanya sama apa Pak? Kalau saya lebih suka saham yang kecil dan naiknya tinggi. Kalau saham blue chip saya nggak rekomendasikan ya scalping. Middle to low. Maksudnya gini, secara kapitalisasi seperti itu ya, middle. Artinya sahamnya yang kecil tapi juga bukan gorengan bandar yang terlalu renyah. Itu berbahaya kalau yang terlalu renyah. Tapi kecil tapi juga kalau arahnya benar, arahnya naik gitu. Jadi kalau misalkan ada nih kayak saham misalkan Pada itu ya. Pada itu kalau bisa ngelawan bandarnya bagus. Nanti kalau nggak bisa ngelawan boncos gitu. Itu kan saham kecil ya. Nah, kalau kita bisa ngelawan bandarnya, ya cuan. Itu satu-satunya ngalahin bandarnya adalah beli di bawah, jual di atas. Udah, itu. Kalau pas ada gogorokan ya, kalau kita beli kayak film, ini juga mirip, tapi sahamnya besar. Saya senang. Karena kalau udah up ya up terus. Arto itu juga sama, up terus. Kalau di RMA ini juga saya senang karena up terus. Sahamnya agak besar. Tidak apa-apa, karena dia naiknya lumayan kenceng. Kalau naik, artinya value-nya lumayan kenceng ya. Yang terbaru itu RAM. RAM itu saham yang seperti film, tapi bisa margin. Kalau saya suka. Jadi sama sektornya dengan film ya, Pak? Ya, betul sekali. Sektor filman juga fluktuatif harganya. Nah, fluktuatif itu penting banget, Mas Beni. Saham yang sangat fluktuatif dari pojok ke pojok ya. Misalkan hari ini fluktuatifnya dari harga pembukaan sampai arah itu ya. Nah, itu menyenangkan. Kalau dia bisa naik turun ke situ, itu aman sekali. Tapi kalau sudah dihajar sampai level minus, nah itu sangat berbahaya. Ya, kecenderungan ya, Mas Beni ya. Itu yang paling penting. Nah, ada pertanyaan tadi. Ya. Sedang tutup ya Pak Adi? 2 kali saya melakukannya 2 kali. Jadi sedang running juga saya lakukan. Kalau sudah tutup ya saya lakukan. Nanti kalau setelah jam 5 ini, setelah jam 5 sore, saya biasanya iseng-iseng ya. Apa sih? Ya siapa sih yang jual? Misalkan jam 6, jam 7 malam itu, ya itu hanya saham-saham yang saya pantau aja. Hanya 10 menit. Terus saya lihat, oh ini siapa sih yang beli MG? Oh ini yang beli ada apa KZ, ada ZP, nah gitu. Sial saya dijebak kan kadang gitu kan lihat gitu. Saya screening itu saya lakukan di
akhir sesi kadang kita screening, kemudian besok paginya misalkan jam 9 misalkan habis trading ini jam-jam seperti ini jam 10, jam 11 kadang saya screening lagi sama apa yang naik tinggi. Nggak usah screeningnya, nggak usah ini nggak usah terlalu rumit, pakai RTI udah cukup itu bagi saya. Apa sih yang naik, apa sih yang turun, oh ini. Kalau udah ketemu baru kita lihat grafiknya, oh ini kecenderungan uptrend, kecenderungan downtrend. Nah gitu, kalau udah ketemu seperti itu enak. Oh kecenderungan uptrend ya saya beli, kecenderungan downtrend ya tunggu dulu sampai downtrendnya selesai. Kayak HATM ini ya, HATM ini sudah beberapa kali downtrend. HATM ini waktu di atas dulu saya sempat beli, kalau nggak saya cut loss saya kena downtrend 2 kali. Tapi karena saya cut loss, saya disiplin, nah sekarang udah downtrend beberapa kali, 3 kali kalau nggak salah. Nah ini sudah mulai ada pembalikan dan bisa diamati, itu penting. Keadaan seperti itu penting. Jadi screeningnya adalah 2 kali ya, setelah marketnya selesai dan juga pagi jam-jam 10-an itu. Tuh. Gitu Mas Bini. Ya. Berarti screening itu harus dilakukan. jadi kita screening dan punya beberapa yang harus kita jadikan list gitu ya. Betul sekali. Kesukaan saya itu film, kemudian di RMA unik. Nah itu 3 itu saya suka banget. Karakternya saya suka banget. Kemudian HATM itu kalau mulai bagus saya suka. Kalau nggak fluktuatif ya saya tinggal. Ada lagi juga film saham yang lain ya, yang sering saya kayak kemarin saya kejebak di Swiss. Kemarin sore saya beli di harga 159, tutupan di 160. Saya pikir dia sampai 165 hari ini. Ternyata enggak. Saya CL-nya enggak di harga 160, enggak, di 159. Jadi sesuai dengan harga belinya. Jadi saya enggak rugi. Enggak masalah, rugi itu enggak terlalu banyak. Jadi enggak masalah buat saya. Tuh. Jadi kadang gini Pak Di. Fee mahal, nanti kena fee. Dan itu bukan suatu hal yang tadi ya. Kalau kita itu hanya 0,0 ya, jadi enggak selisihnya hanya 0,0 itu enggak terlalu kerasa kalau saya. Yeah. Jadi enggak masalah. Itu ya. Ya enggak masalah banget karena ada untung 2% kan sudah menutupi banyak banget gitu. Oke, berarti kita masih ada cuan banyak ya. Banyak. Betul. Ya, jadi masalah tapi enggak menjadi masalah. Yang saya masalahkan adalah masalah kecepatan Mas Beni. Itu berarti memang aja kalau di sekuritas dengan fee-nya yang rendah tapi kecepatannya masalah. Tapi kan kalau kita advantage sekuritas ini salah satu kenapa saya suka karena kecepatannya begitu ngeklik langsung dapat. Klik kita langsung dapat. Coba aja kalau nggak percaya pasti kita ngeklik kita dapat. Berbeda dengan kebanyakan sekuritas yang ini ya, walaupun punya murah, tapi kalau kita klik nggak dapat, gimana? Kemarin ada kan nasabah kita yang marah-marah karena di sekuritas lain, tapi telat gitu ya, bacaannya telat. Lucu kan, HK, tapi nggak dapat. Lucu banget itu. Kalau dia kita HK dapat, langsung dapat. Nah, gitu. Enak gitu. Nah, jadi mau buang kiri gitu ya Pak? Betul. Itu sebetulnya sebuah kunci ya, hajar kanan buang kiri. Kenapa? Kalau kita hajar kanan nggak buang kiri, maksudnya gini, hajar kanan itu ketika harga sahamnya masih misalkan nih film tadi saya beli di 3390. Nah kalau dia naik ke 3450, 3460
bit overnya ya 3460 3450 ya, saya buang kiri 3450 gitu kan, maksudnya gitu, bukan aja karena buang kiri itu adalah 34 rugi, enggak, 3390 2380 enggak seperti itu. Jadi kalau sahamnya yang batik atau batik itu sudah cukup ya Pak Haji? Cukup banget. Saham dengan ini apa di bawah 200 rupiah itu kan misalkan untung ya, misalkan di bawah 100 rupiah sekali naik itu kan 1%. Iya. Jadi saham di bawah 100 rupiah itu sekali naik 1, sekian persen gitu kan. Tapi kan di atas 100 itu kan kalau naik ya 0,9 sekian persen gitu. Kalau di 200 itu kan 0,5% kan gitu. Itu kita harus tahu gitu. Seorang scalper harus tahu seperti itu. Dengan seperti itu memang banyak kita harus sering-sering latih gitu tadi ya. Nah, kita kan biasa kan nggak mungkin bisa lancar. Betul. Seperti ibaratnya kalau di kita udah tahu semua, Mas seperti Tekno itu kan dia juga sama siapa juga Arsana juga itu udah apa namanya udah katam ya ibaratnya. Nah dia kan sama beli kanan jual kiri gitu kan, beli HK jualan haki gitu. Coba nggak kayak gitu, pasti kebanyakan loss. Tapi karena dengan seperti itu habitnya itu yang sudah mereka tahu, jadi habitnya itu yang harus kita kejar tuh habitnya. Kalau nggak kita kejar habitnya, ya kita nggak akan bisa. Tuh. Menarik sekali ya Pak Haji. Kadang itu kemarin lihat Lihatnya dari Mbak itu kelihatannya enak banget mainnya, bisa dan cuan. Latihannya berapa tahun gitu Mas Ben? Nah itu makanya proses yang di FHC ini kita untung ya. Jadi keuntungannya adalah kecepatan ini sebetulnya. Ini mirip apa namanya? Kalau mirip yang digunakan bandar sebetulnya, reservoir-reservoirnya ini, OLT-nya FHC ini. Jadi enak. Kita beli langsung masuk ordernya gitu. Bener. Coba bisa dibuktikan kok dengan sekuritas yang katanya miracle itu. Oke. Ada pertanyaan kayaknya Mas Beni? Masih ada ini. Biar bahasanya agak lama itu tadi biar karena kita bahas ini. Iya. Saya sendiri juga belajar untuk scalper gitu. Sehari katakanlah 10.000, 20.000 lumayan. Ya lumayan. Iya. Dengan modal adanya lah. Iya. Ya udah 100.000 itu udah bagus lah. Lah iya, gitu. 1.000 kan. 1%. Ada pertanyaan lagi nih. Dana kalau uang kalau kita cuan gitu loh Pak. Ya kita harus sering-sering rajin tarik dana. Jadi kalau di scalper itu money manajemennya atau cara strategi amankan dananya adalah salah satunya adalah caranya adalah menarik dana. Misalkan kita punya uang 5 juta, udah untung nih 2 juta. Nah 2 jutanya harus kita tarik. Kita harus disiplin. Dalam waktu 3 hari, 4 hari, 1 minggu kok udah untung 2 juta, tarik 2 juta. Kita main dengan 5 juta tadi. Main lagi. Kita scalping lagi. Untung lagi 2 juta, kita tarik lagi 2 juta. Jadi 5 juta ini yang buat kuda hitam ya istilahnya gitu. Nah yang nanti yang tarikan tadi, yang maksudnya yang 2 juta tadi udah terkumpul 5 juta. Nah, kita kumpulkan dulu nih. Jadi misalkan dari 5 juta jadi 15 juta. Karena berarti kan yang ditarik 10 juta ya.
Nah, dari situ kita sudah bisa tambah lagi 5 juta. Jadi misalkan uang kita jadi 15 juta, ya yang kita punya simpanan di tabungan adalah 5 juta, yang kita buat main 10 juta. Harus naik. Tapi itu dengan catatan kalau sudah untung. Kalau belum untung jangan sampai ditambahin dulu. Uang 5 juta kalau habitnya nggak dapat di scalping ini, ya habis. Saya udah pernah alami berkali-kali waktu itu ya. Kalah terus ya Pak Di. Iya betul, nggak apa-apa. Tapi itu memang sebuah pembelajaran yang sangat-sangat berharga buat saya. Untuk melewati proses rintangan itu kan nggak mudah Mas Benny. Misalkan ya, betul. Habit itu untuk mencapai sebuah habit yang seperti itu kan susah. Ya, harus ada pengorbanan ya Pak. Harus ada pengorbanan. Pengorbanan tenaga, pikiran. Betul. Betul. Dana itu juga pasti. Jadi kalau pengen scalper itu memang cukup panjang. Bukan yang ada waktu, ketekunan dan ketenangan juga gitu. Kalau nggak tenang biasanya loss. Iya betul. Itu betul sekali Mas. Lossnya terus dan banyak. Ya. Kadang juga tadi misalkan saya sudah ngalah tidak moodnya atau mungkin tidak bagus gitu ya. Saya mungkin tidak akan ready kok. Nah itu bahaya, apalagi pas betul, apalagi pada saat diputusin pacar kan gitu kan. Anak kan gitu. Wah ini baik sekali kalau tidak baik masuk di saham, wah pikirannya banyak. Ya itu susah, sangat berbahaya. Tadi malam saya ini nonton film India tapi cukup bagus. Dia pertandingan. Wah, film yang biliar tapi anak kecil. Maksudnya ada starringnya atau lakonnya itu adalah anak kecil, dia diajarin sama seorang guru biliar. Uniknya adalah ketika dia disuruh tidur. Jadi disuruh tidur selama tidur. Ternyata itu sangat berpengaruh Mas Benny. Jadi ketika dia tidur sebentar ya, habis itu dibuka penutupnya yang buat tidur. Nah, fokus ke permainannya itu bisa bagus. Nah itu penting. Itu adalah salah satu cara menjaga stamina otak maksudnya. Kalau di tadi kan seperti itu. Sama juga dengan permainan biliar tadi gitu. Gitu Mas. Berarti pikiran kita harus fresh dulu gitu ya. Iya. Bebas dari apapun. Betul. Biar artinya tidak boleh tertekan. Tekanan itu sangat berbahaya. Di scalping itu tekanan sangat berbahaya. Tapi kita harus konsentrasi, gitu. Betul nggak? Kan ya. Harus tenang kan? Harus tenang, betul sekali. Tadi Pak Di, pertama kita bisa scalping dengan baik itu apa? Dari tadi pembahasan kita itu. Oke. Kuncinya adalah disiplin. Itu tidak bisa dipungkiri. Disiplin. Minus 1%, untung 2-5%. Nah itu aja sebetulnya. Kuncinya ada di situ. Kalau kita sudah bisa seperti itu, ya mungkin kayak robot dikit lah, gitu kan. Minus 1%, jual 5%. 2-5%. Kalau udah seperti itu, probabilitas keuntungannya akan lebih besar. Kita belajar matematika ya. Kalau di matematika ada yang namanya probability ya. Itu kan berapa sih probabilitasnya uang dilemparkan? Itu kan 50-50 ya. Ada gambar Garuda sama gambar rumah gitu kan. Misalkan orang zaman dulu gitu ya. Garuda sama gambar rumah gitu kan. Nah, itu probabilitasnya berapa Mas Benny? 50-50 ya, kan? 50-50 kan? Ya. Nah, yang kita cari adalah probabilitas seberapa besar hujan turun pada saat
musim panas. Berapa? Bisa dikatakan ya 10-20%. Nah, berarti kan seperti itu. Probabilitas kapan hujan pada saat musim hujan. Nah, itu bagus. Jadi nyaris 99%. 90% kan. Nggak usah kita tebak aja sudah hujan. Nah, itu sama dengan saham yang uptrend gitu ya. Saham uptrend kalau probabilitasnya tinggi, ya kita nggak usah nebak aja udah hujan. Ya udah cuan gitu kan. Oh, gitu kan, betul nggak? Betul sekali, betul. Nah, itu yang harus kita habit-habit itu yang harus kita ini olah, Mas Benny. Nah, seperti itu. Disiplin, kemudian tahu arah saham mana yang mau turun atau mau naik dengan probabilitas tadi. Oh, ini probabilitasnya 60%, 70% nih mau naik. Nah, gitu kan. Nah, ini sahamnya uptrend. Kita beli. Oke. Ya, penjelasan yang cukup lengkap. Mungkin Pak ada tambahan lagi Pak. mungkin bagi para pemula atau yang baru belajar menjadi scalper mungkin yang sudah tapi prosesnya itu terus seperti itu Pak. Kalau saya boncosnya sudah level dewa ya, boncosnya dulu. Udah pernah boncos level dewa, ibaratnya sudah sampai boncos itu sudah pernah. Nah, kalau saran saya adalah mulailah dengan modal yang kecil. Modal yang kecil ini bisa 100.000, bisa 1 juta, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tapi jangan sampai 10 juta, tapi kita langsung masuk ya. Coba dulu 1 juta itu kalau bisa untung, habitnya udah sampai, habitnya sudah oke, nah baru ditambahin tidak apa-apa. Tapi kalau belum, jangan ya. Soalnya kalau misalkan 1 juta itu habitnya sudah bagus, habitnya sudah dapat, otomatis nggak ditambah juga naik sendiri, Mas Benny. Betul nggak? Ya betul. Kalau John naik tadi. Nah ya itu. Saya pernah kan dalam waktu 2 hari cuman lumayan kan, pernah kan 50% itu kan. Itu pernah. Jatuh 50% pun juga pernah. Tapi sekarang udah habit itu kan sudah saya rasakan. Oh, ternyata kalau kita scalping kita harus membatasi diri ya. Disiplin tadi. Oke. Oh iya, pertanyaan. Iya Pak. Yang saham saja ya. Yang ada kredit balas itu. Dan itu apa tadi? Sebetulnya sama aja kayak saham. Waran itu adalah turunan ya. Sebetulnya surat hak untuk memesan efek, tapi bisa ditradingkan. Cari waran yang tentunya uptrend. Kalau saya pernah waran itu saya beli Hajj kan kemarin itu beli, saya bisa untung sampai hampir 100% dalam waktu berapa? 2 hari ya. Lumayan sih, tapi uangnya nggak banyak. Jadi intinya kalau di waran jangan pakai uang yang banyak, pakailah uang yang sedikit. Kalau kira-kira itu mendekati maturity atau mendekati ini ya, mau expired warannya, ya jangan. Karena ada teman saya sahamnya apa namanya, kalau nggak tebus ya hilang gitu. Itu berbahaya begitu gitu ya. Ya kadang memang seperti itu tadi. Saking keasikannya dari gitu ya. Jadi kita nggak memperhatikan expirednya. Berakhirnya ya Pak Di. Betul. Itu berbahaya. Biar harusnya sedikit murah, harga sahamnya tinggi sih kita untung. Kalau ya. harga sahamnya rendah, nah, tapi kan kebanyakan nggak seperti itu kan Mas Benny. Kebanyakan rugi banyaknya kan. Banyak. Oke. Tadi ada pertanyaan nggak ini? Yang ini PTBF
PTBA tadi. Ya, Walaupun PTBA tidak. tadi Bisa mungkin bantu ulas PTBA. apa PTBA? Ya mungkin kalau saya lihat sih PTBA ini bukan scalping ya. Kalau PTBA itu lebih ke apa? Lebih ke jangka panjang ya. Karena saham-saham seperti ini susah buat scalping gitu Mas Denny. Kecuali marketnya batu baranya itu naik 2 kali lipatnya. Nah itu scalping aja di saham-saham batu bara. Tapi juga nggak akan milih PTBA gitu kan. PTBA ini kemungkinan masih ada 1 kali penurunan. Sebetulnya ini sudah 2 kali ARB ya 15% 2 kali dari harga 37 sekarang sudah jadi 268. 2680 kan. Nah, ini kemungkinan besok bisa ARB lagi. Nggak tahu mau ARB atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau 2 kali ini saya rasa sudah cukup dalam. Tapi kalau kita ikut PTBA ini harus hati-hati benar. Karena ini namanya dividend trap yang sangat berbahaya. Saya nggak pernah ikut yang seperti ini ya. Jadi saya nggak pernah mengikuti yang namanya dividen itu nggak pernah. Tapi kalau pas saat mau kum dividennya, saya ikut kemarin PTBA ini saya loss. Saya kira kita mau naik seperti waktu itu yang dahulu naiknya tinggi, ternyata enggak. Nah itu berbahaya. Jadi PTBA ini masih kemungkinan akan turunnya ada besok. Mungkin di 23 ya, mungkin 2000 sampai 2000 sampai 2300 kemungkinannya di situ. Kalau saya nggak recommended ya. Tapi kalau ada yang mau coba-coba sih nggak masalah. Nah, mungkin coba-cobanya di hari besok ya. Di tanggal ini ya, tanggal 3. Kalau besok kan sudah mulai libur nih, tanggal 28 sampai 30. Nah, baru masuk tanggal 3. Kalau dia turun lagi, baru mulai bisa masuk. Juga nggak tahu apakah naik atau sideways gitu kan. Nah, kalau naik sih nggak apa-apa. Kalau sideways cenderung turun, 5 won gitu kan. Apalagi sekarang sudah 15% sekali ya. Nah iya, 2 kali 15, 30% Mas Denny, sama kemarin. Ya kan? Ampun dah. Ampun. Hindarilah saham-saham seperti ini. Itu hanya dividend trap. Berhati-hati terhadap saham-saham seperti ini. Oke. Kecuali long term ya. Long term ya monggo, tapi mau naik lagi mungkin ya tahun depan kali ya. Buang waktu kalau saya. Kalau saya. Kalau menunggunya terlalu lama. Betul. Internet yang menarik scalping, tapi kita memang harus sering-sering dilatih supaya itu punya karakternya masing-masing dalam scalping. Betul sekali. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi, Mas Denny? Atau sudah cukup waktunya? Pertanyaan saya sudah habis ini. Ini juga mungkin sedikit bagaimana kita menjadi scalper itu berlatih dari awal dengan modal kecil. Cukup juga lagi. Oke, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu, semoga bermanfaat bagi yang menonton ya, Mas Denny ya. Ya. Mungkin selanjutnya dari ini terima kasih yang sudah bergabung. Semoga adanya scalper ini kita bisa makin proses menjadi scalper yang selalu semoga seperti itu. Yang saya harapkan kita bisa menjadi scalper ya. Kalau saya memang scalper memang sudah menjadi seorang scalper. Terima kasih. Saya tutup untuk live IG pada siang hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang.